Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam takzimku untuk para sahabat tercinta jamaah Uripi Allah Channel dimanapun Anda berada, baik yang ada di luar dan yang ada di dalam negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di pagi yang indah ini kita melanjutkan mengkaji sebelum kedatangan bulan suci Ramadan yang kurang 5 hari ini. Maka kita mengkaji rukun iman yang tinggal 5. Yang pertama, iman kepada Allah, sudah kita kaji di saat yang lalu. Kita teruskan mengkaji rukun iman yang kedua, yakni beriman kepada para malaikat-malaikatnya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tanpa dasar rukun iman ini, maka takkan pernah kita bertemu dengan Islam, maka takkan pernah bisa kita selamat menuju Allah di dalam seluruh apapun ibadah yang kita lakukan. Solat, zakat, puasa, haji, syahadatnya semua salah tanpa iman kepada Allah, tanpa mengaplikasikan di dalam hati kita iman yang pertama itu. Iman yang kedua pun tanpa dasar iman yang pertama, maka tak akan pernah kita bisa mengaplikasikan keimanan kita, penyaksian kita kepada Tuhan yang telah menciptakan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini semua kami kaji agar nanti ketika bulan Ramadan tiba, kita sudah siap berpuasa dengan sebenar-benarnya puasa, agar kita menemukan malam Lailatul Qadar di dalamnya. Pasti ketemu, pasti berjumpa bila iman ini kita aplikasikan di dalam hati kita. Iman yang kedua adalah iman kepada para malaikat, yang kita ketahui bersama. Malaikat itu ada 10 yang wajib kita kenali. Yang pertama Jibril, yang kedua Mikail, yang ketiga Israfil, yang keempat Israel, yang kelima Munkar, yang keenam Nakir, yang ketujuh Raqib, yang ke-8 Atid, yang ke-9 Malik, dan yang ke-10 malaikat Ridwan. Itu yang wajib kita ketahui secara syariatnya. Akan tetapi malaikat 10 ini pun diringkas menjadi malaikat yang 4, yakni dulur papat limo pancer. Maknanya bila dikaji di dalam ilmu Jawa, ya menurut Jawa. Di sini kami mengkaji menurut Islam, yakni malaikat Jibril, malaikat Mikail, Israfil, dan Israel. Inilah dulur papat limo pancer. Pancernya malaikat 4 ini kemana?
dulur papatnya malaikat dulur papatnya manusia yang berupa malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel ini pancarnya kemana? Apakah pancar kepada Abdul Halimnya atau pancarnya kepada uripe Allah? Jadi semua pancar para malaikat adalah ya tentunya pancar kepada yang menciptakannya. Takkan mungkin kita bisa mengaplikasikan pancar dulur papat limau pancar tanpa kita mengenal, menyaksikan yang menjadi pancarnya, yakni uripe Allah, yakni iman kepada Allah. Tanpa iman kepada Allah, kita takkan pernah mengenali apa dulur-dulur kita, apa malaikat empat, malaikat yang selalu dekat dengan kita, malaikat muqarrabin, yakni Jibril, Mikail, Israfil, dan Israel. Siapakah mereka itu? Siapakah yang dimaksud malaikat muqarrabin yang selalu menjaga diri manusia? Mari kita bongkar rahasia yang selama ini belum terungkap oleh diri Abdul Halimnya. Malaikat Jibril adalah pembawa wahyu. Malaikat Jibril adalah pembawa hidayah bagi Abdul Halimnya, bagi setiap diri manusia. Contoh, ketika kita sedang mengaji atau ketika kita sedang mendengarkan paparan demi paparan di channel Uripe Allah, kadang di hati timbul kepahaman, kadang di hati timbul pengertian bahwa yang diterangkan atau yang dipaparkan ini merasuk dipahami oleh hati kita. Itulah hidayah. Hidayah, dan itulah hakikatnya Jibril yang mendatangkan hidayah kepada hati kita. Itulah sebenarnya Jibril. Sudah cukup, jangan dicari sosok-sosoknya lagi agar kita tidak tersesat kepada makhluknya. Apa maknanya? Ya karena uripe Allah itulah Jibril datang. Karena uripe Allah itulah Jibril mendatangkan kepahaman kepada hati yang selama ini tersesat ini. Itulah Jibril, yakni hidayah dari Allah. Jibril itu bila tanpa uripe Allah, apa ada sesebutan Jibril? Tanpa uripe Allah, apakah ada nama Jibril? Jadi adanya nama Jibril karena ada uripe Allah, karena ada Tuhan yang menciptakan dan yang menyebut-nyebut Jibril itu. Inilah kembalinya dulur papat limo pancar, kembali kepada pancarnya, kembali kepada uripe Allah. Jangan dicari sosok-sosok makhluknya lagi agar kita tidak kufur lagi. Kemudian yang kedua adalah malaikat Mikail. Dulur papat limo pancar, yakni malaikat Mikail bertugas membawa rezeki untuk seluruh alam semesta ini, terkhususnya untuk manusia. Karena alam semesta ini tercipta hanyalah karena manusia. Tanpa manusia, alam semesta ini takkan pernah ada, takkan pernah terwujud. Coba kita logikakan di dalam hati kita. Bila kita tidak terlahir ke dunia ini, apakah alam semesta itu ada? Bila kita tidak diciptakan di dunia ini, apakah kita bisa melihat segala sesuatu? Itulah maknanya bahwa segala alam semesta yang kita pandang, yang kita dengar, yang kita nikmati selama ini, itu ada karena adanya terciptanya diri
masing-masing manusia kita. Jadi hakikatnya diri manusianya inilah raja di rajanya alam semesta ini. Tanpa manusia alam semesta ini takkan pernah ada. Itulah yang dimaksud Nur Muhammad. Tanpa Muhammad alam semesta takkan pernah tercipta. Dan di manakah hakikatnya malaikat Mikail ini yang selalu membawa rezeki kepada kita? Mari kita telusuri sejarah diri manusia kita. Sejak penciptaan cikal bakal badan kita dari tanah, apakah kita tak diberi rezeki oleh Allah? Sejak penciptaan dari tanah sampai menjadi tumbuh-tumbuhan, sampai menjadi buah-buahan, sayuran dan padi, sehingga dimakan oleh hidup yang ada pada kedua orang tua kita, sehingga kita menjadi sperma dan sel telur, sehingga kita menjadi gumpalan darah, sehingga kita menjadi gumpalan daging. Apa kita tak diberi rezeki oleh Allah? Itulah hakikat Mikail. Jadi hakikat malaikat Mikail itu memberikan rezeki di setiap detik per detik, waktu per waktu, jam per jam, hari per hari, tahun ke tahun. Sejak dulu sampai sekarang Mikailah yang memberikan, yang membawakan rezeki bagi seluruh alam semesta ini dan seluruh manusia, khususnya untuk Abdul Halim ini. Jadi kalau sudah tahu bahwa kita selalu diberi dan diberi rezeki oleh Allah, ya itulah sosok Mikail. Rezeki itulah Mikail. Sudah cukup, jangan kau cari-cari sosoknya lagi agar kau tak tersesat hatimu kepada makhluk. Inilah kenyataan rukun iman yang kedua, yakni beriman kepada malaikat. Tanpa kita beriman kepada Allah, tentunya kita takkan pernah percaya, takkan pernah yakin bahwa Allah itu Tuhannya seluruh manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian malaikat yang ketiga dulur papat limo pancer, yakni malaikat Israfil yang bertugas meniupkan sangkakala, yang bertugas meniupkan trompet. Maknanya ketika telah datang trompet yang pertama itu, maknanya hancur leburlah hidup manusia, yakni langit manusia, dan hancur leburlah badan manusia, yakni bumi manusia, dipersembahkan lagi kepada Tuhannya yang telah menciptakannya. Itulah trompet yang pertama yang mana diterangkan di dalam baiatan nanti. Sama halnya ketika kejadian itu, Baiatul Akbar itu terjadi saat ketika tiba-tiba kita kedatangan syakaratul maut, ketika hati kita belum ada iman, dipaksa dilepas semua harta-harta kita, dipaksa ditinggalkan semua cinta-cinta yang ada di hati kita, dipaksa ditinggalkan semua anak-anak kita, dipaksa ditinggalkan semua istri kita, dipaksa ditinggalkan semua harta-harta yang kita kumpulkan, dipaksa ditinggalkannya badan-badan yang bukan milik kita ini, ditinggalkannya dengan paksa hidup yang bukan hidup kita ini, dengan paksa dan azab yang pedih, karena selama hidup tidak ada iman sedikit pun di hati kita. Karena ketika hidup Allah goib bagi kita, yang wujud hanya hawa nafsu kita. Berarti selama ini kita tidak mentuhankan Allah, kecuali mentuhankan
diri kita sendiri, mewujudkan diri kita sendiri, menghidupkan diri kita sendiri, mengesahkan diri kita sendiri di hati kita selama ini. Karena iman yang pertama tidak lulus, karena iman yang pertama saja tidak pernah kita saksikan, maka kita akan ketemu Baiatul Akbar, yakni hari perhitungan. Maknanya diperhitungkan semua apa-apa yang bukan hak kita, kita akui sebagai milik kita, diperhitungkan di saat ajal menjemput, dihisab saat syakaratul maut. Di situ sakitnya, diibaratkan bagaikan kambing disayat hidup-hidup, dipisah-pisahkan antara kulit dan dagingnya. Itulah pengelongkopan, itulah siksaan, itulah pensucian-pensucian dari kenajisan-kenajisan diri kita sendiri selama ini yang merasa menjadi Allah, yang merasa menjadi Tuhan, yang merasa menjadi Allah, yang merasa menjadi Gusti, yang merasa menjadi Sang Yang Widi yang ada di dalam hati kita, tapi kita tidak menyadarinya selama ini. Maka akan ketemu dengan hari pembalasan, hari perhitungan. Jadi semua itu bisa teraplikasi bila Anda ditakdirkan oleh Allah berbaiat nanti. Itulah malaikat Israfil yang mana trompet pertama meniupkan sangkakalanya ketika kehancuran kehidupan alam semesta ini, dan dibangkitkan lagi setelah trompet yang kedua dibunyikan. Itulah hari-hari kebangkitan, bukan bangkit manusianya yang selama ini kita gambar-gambarkan. Manusianya bangkit lagi, badannya bangkit lagi seperti kecambah. Bukan itu yang bangkit. Itu kan pengertian sekarang selama ini. Itulah pemahaman selama ini. Karena kita selama ini nyembah hawa nafsu. Jadi yang digambar-gambarkan bangkit, hari kebangkitan itu badan-badannya yang selama ini disangka badan ini Tuhan yang bisa apa-apa dan yang bisa bersiapa-siapa. Jadi karena yang kita sembah selama ini salib-salib badan-badan kita, maka pemahaman kita selama ini seolah-olah badannya lah yang bangkit. Padahal yang bangkit imannya. Padahal yang bangkit la ilaha illallah di setiap diri manusianya. Itulah makna kebangkitan. Setelah itu bertemulah dengan malaikat Israel, yakni malaikat maut. Ya ketika di baiat itu, ya ketika kedatangan syakaratul maut, itulah aplikasi daripada malaikat Israel yang pencabut nyawa. Pencabut nyawa manusia dengan paksa dan siksa. Apakah kita ingin bertemu dengan ajal, ingin bertemu dengan syakaratul maut? Bila kita tidak ingin bertemu dengan ajal dan syakaratul maut, maka matikanlah dirimu sebelum datang kematianmu. Maka imankanlah hatimu sebelum hari itu datang, agar hati kita selamat untuk menyambutnya. Itulah hakikat rukun iman yang kedua, yakni iman kepada para malaikat, yang mana keempat malaikat dulur papat limau pancer ini dikuasai oleh uripe Allah. Malaikat Jibril tidak ada
tanpa uripe Allah. Malaikat Mikail tidak akan ada tanpa uripe Allah. Malaikat Israfil juga tak akan ada tanpa uripe Allah. Malaikat Israel pun juga tak akan pernah bisa kita sebutkan bila tak ada uripe Allah. Jadi bila sudah mengenal Allah, kembalikanlah ke pusarnya. Jangan cari sosok-sosoknya malaikat itu lagi. Itu hanya imajinasi hawa nafsu kita sendiri. Jadi ketika sudah iman hati kita hanya kepada la ilaha illallah, maka ketika ada peran-peran malaikat pun, maka juga kembali kepada la ilaha illallah. Jadi malaikat itu ada karena Allah. Itulah iman yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Untuk iman yang ketiga, yakni iman kepada kitab-kitabnya Allah, kita lanjutkan di episode yang akan datang. Semoga kita diberikan usia yang panjang, semoga kita diberikan usia yang barokah, selalu kembali dan kembali selamat di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asli lil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asli zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.